Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqu nafsan ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang bersolat subuh mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang ya materi yang bulan yang lalu. Masih ingat temanya? Yang tadi disebut salasun man wajada kunna wajada halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakroha ayyadina ila kufri ba'da an qadallahu minhu kama yakrohu ayyudaba binnari. Jika terdapat tiga hal dalam diri seseorang, ia telah mendapatkan manisnya iman. Jika terdapat tiga hal dalam diri seseorang, ia telah memperoleh manisnya iman. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Atau itu bukan untuk orang lain saja, untuk diri sendiri terutama. Jadi kata Rasulullah, jika terdapat dalam tiga hal dalam diri seorang, yang telah mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya, dari yang seluruh makhluk, masuk orang tua, anak, teman, siapapun yang namanya makhluk. Jadi kalau makhluk yang paling harus dicintai adalah Rasulullah Muhammad SAW. Selain Allah, makhluk yang harus lebih dicintai dari yang lainnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, wa ayyuhibal abda la yuhibbuhu illa lillah. Dalam hadis lain redaksinya berbeda. Mencintai seseorang tidak lain atau kecuali karena Allah. Ayyuhibal mar'a dalam hadis yang lain ya, redaksinya berbeda. Ada mar'a. Jadi sama terjemah. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakroha ayyati'a minal kufri ba'da an qazahullahu minhu kama yakrohu ayyudaba binnari. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, setelah Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan, kepada kita. Bagaikan bencinya apabila dilemparkan ke dalam neraka. Itu bagi orang yang beriman ya.
tentu ini peringatan berlaku untuk orang yang beriman. Iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemarin baru satu yang dibahas kita ya, cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada yang kedua sekarang kita bahas ya. Wa ayyuhibal abda la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak lain hanya semata-mata karena cinta dengan teman, cinta dengan orang tua, cinta dengan anak cucu, cinta dengan tetangga, cinta dengan pemimpin, siapa saja, termasuk pemimpin, termasuk kalau punya anak buah, karyawan dan sebagainya. Cintanya harus karena Allah. Kalau belum karena Allah, berarti belum mendapatkan manisnya iman. Kalau cinta-cinta biasa itu belum mendapatkan manisnya iman. Mana kita buat sendiri-sendirilah. Karena orang yang baik itu adalah orang yang selalu introspeksi diri, muhasabah, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, kapan saja, di mana saja. Jadi mencintai seorang karena Allah. Sekarang lagi ramai firman Allah dijual-jual, kadang-kadang lucu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Lapan atii'u-nya itu diulang sampai Rasul. Kenapa? Karena tafsirnya ya, taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, tanpa syarat. Sepanjang Rasul benar nggak ada. Sekali lagi ya, taat kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Artinya Rasul tidak dengan syarat Rasul sepanjang benar, tidak ada. Karena Rasul itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Coba lihat surat An-Najm ya. Surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Surat 53 An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan ucapan pribadi maksudnya ya. Bukan ucapan pribadi. Quran itu bukan ucapan pribadi Rasulullah ya. Tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Makanya pasti benar. Yang kedua, Nabi Muhammad itu selalu membawa kebenaran. Bahkan kita termasuk, ya apalagi mengaji nasor ya, tapi termasuk kita ini sekarang dan yang akan datang, sepanjang membenarkan apa yang dibawa Rasulullah, insya Allah tidak termasuk orang yang bertakwa. Padahal surga itu untuk yang orang bertakwa. Allah janjikan surga itu untuk orang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dari Quran. Nabi itu selalu membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya disebut orang bertakwa. Terutama menghadiri Ansor, Nabi, kedua para ulama, termasuk generasi sekarang, generasi yang akan datang. Sepanjang membenarkan Rasulullah itu disebut orang yang bertakwa, dan orang bertakwa Allah akan tempatkan dan tidak akan masuk surga. Pada Quran surah Az-Zumar ya, surah 39 ayat 33. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya
mereka itu orang yang bertakwa. Jadi kalau Rasul itu kenapa tadi mutlak benarnya hebat? Karena beliau adalah yang membawa kebenaran. Dari mana? Dari Allah. Makanya orang yang membenarkan Rasulullah itu termasuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk. Dan orang takwa itu Allah tempatkan nanti di akhirat masuk surga. Coba lihat Quran surat Al-Imran ya ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati wal ardi mu'iddat lil muttaqin. Mu'iddat lil muttaqin. Al-Imran 133. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi surga itu disediakan untuk orang bertakwa. Kata siapa? Ya kata Allah. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi adalah pasti benar. Makanya atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak, tidak pakai syarat. Sepanjang Rasul benar, tidak ada. Tapi kalau orang yang istri wajib taat pada suami gitu kan, sepanjang suami benar lah. Jangan mentang-mentang jadi suami, pokoknya kamu harus taat. Padahal suami itu kan maksiat. Anak harus taat kepada orang tua, sepanjang orang tuanya benar. Jadi istri wajib taat kepada suami sepanjang suami tidak menyuruh maksiat. Sekalipun tidak suka istri itu kepada suaminya, tidak suka, tapi bukan maksiat, wajib ditaati. Termasuk pemerintah itu juga, walaupun kita tidak suka, gitu, wajib taat kepada pemerintah sepanjang tidak maksiat. Tapi kalau maksiat tidak wajib ditaati. Makanya taat kepada siapapun selain Rasul itu tidak bersifat mutlak. Makanya lapang hatinya itu sampai Rasul saja atas ulil amri minkum. Sama dengan istri kepada suami, anak kepada orang tua, termasuk warga taat kepada RT. Sepanjang katanya benar wajib ditaati. Tapi kalau katanya nyuruh minum-minum jangan ya. Bukan tempat maksiat diresmikan gitu ya. Diundang semakin nggak usah datang. Jadi taat kepada makhluk itu selain Allah dan Rasul, kecuali Rasul yang makhluk yang istimewa itu Rasul. Ya, itu tidak mutlak sepanjang benar, pakai sepanjang benar ya. Maka diteruskan ayatnya, fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kan gitu. Jika berbeda pendapat, jangan egois. Pendapat saya, terserah saya loh. Jangan terserah saya. Kita sebagai orang Muslim, ya, seorang Muslim harus yakin yang benar itu adalah firman Allah dan perbuatan ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu mencintai seseorang harus karena Allah. Cinta kepada tim karena Allah, cinta kepada suami karena Allah, cinta kepada istri karena Allah. Bahkan mencintai harta saja boleh nggak? Oh, boleh. Jangan cinta sama harta. Boleh. Tidak dilarang. Itu cinta bawaan. Cinta rumah boleh. Cinta rumah boleh. Tapi cintanya karena supaya jadi ibadah, supaya jadi ibadah. Masih ingat kan cinta bawaan? Cinta bawaan itu ada berapa? 7. Ada berapa? 7 ya. Kurang 1 ya. 8. Cinta bawaan itu yang 8 itu ya. Itu tidak dilarang. Islam tidak pernah melarang cinta yang 8. Cuma ada cinta yang 8 tidak boleh mengalahkan cinta yang 3.
cinta yang delapan tidak boleh mengalahkan cinta yang tiga. Bukan tidak boleh mencintai cinta kepada istri harus nggak? Harus dong. Cinta kepada orang tua harus. Bahkan wajib. Sekalipun orang tua itu kafir, maka kalau masih hidup, Anda harus berbuat baik. Kalau dia miskin, apalagi laki-laki, wajib memberi. Wajib sekalipun dia kafir orang tuanya. Jangan dikasih kopi, ya pakai racun, ya biar cepat mati. Nggak boleh. Cinta penting kan? Cinta. Tapi begitu meninggal, jangan didoakan, selesai. Kalau dia kafir, usah berdoa. Selesai, sepanjang hidup di dunia. Kita lihat Quran surat Luqman ya, ayat 15, surat 31. Surat 31. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Al-ayat. Surat 31 ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu hebatnya dan besarnya cinta pada orang tua harus. Sekalipun orang kafir, orang tua kita gitu kan. Bahkan kafirnya agak sedikit sebagai misionaris semuanya gitu. Dai untuk mengajak kita supaya murtad lagi. Apa kata Allah? Jangan ikuti keduanya. Maksudnya terkait dengan ajarannya. Tapi diteruskan wasohibuma bidunya mata empat. Tapi kamu bergaul dengan keduanya sepanjang masih hidup di dunia harus dengan cara yang baik. Itu hebatnya Islam. Apalagi kalau orang tua kita muslim. Apalagi maksud saya cinta yang delapan tidak dilarang. Cuma cinta yang delapan itu tidak boleh mengalahkan cinta yang tiga. Kita lihat lagi Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum al-ayat. Surat 9, surat An-Nur ayat 9 ayat yang ada di 9 ayat. Surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Cinta yang tiga itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan jihad di jalan Allah. Cinta yang delapan disebut cinta bawaan, gharizah, insting, naluri. Kalau cinta yang tiga bukan cinta bawaan, cinta yang harus diusahakan, cinta ikhtiari, cinta yang harus diusahakan, tidak datang dengan sendiri. Anda mau sholat subuh, ya, pasti harus bangun sebelum subuh. Harus diikhtiarkan. Tanpa ikhtiar nggak bisa. Ikhtiarnya sudah optimal gitu ya. Jam dibunyikan, HP dibunyiin gitu ya, 3:30 atau jam 3. Tapi ternyata ketiduran, itu dimaafkan. Pakai akhiran kali itu dimaafkan. Tapi kalau kurang ketiduran itu lagi. Kalau ketiduran, jangankan sekelas kita, sekelas Rasul juga pernah disiapkan. Karena contoh,
kecuali kesiangannya setiap hari. Itu bukan kesiangan kalau setiap hari ya. Kembali tadi. Jadi cinta yang 8 itu tidak perlu dibiarkan, pasti datang dengan sendirinya. Saya pernah contohkan supaya yakin. Ini anak luar biasa, ini anak 3, 4, jadi luar biasa. Bapaknya mana ya? Sapu kulit kan? Kira-kira bapaknya marah nggak? Marah nggak? Ini Ustaz kayaknya. Wajar kalau bilang Ustaz gila kan? Orang nggak salah, digebukin aja dia. Nggak usah mikir dulu. Sebulan kemudian baru mikir, oh ini Ustaz gila. Spontan nggak? Marahnya? Spontan. Ini yang beresnya. Istrinya dibawa sama saya di depan beliau, kira-kira marah nggak? Ustaz, gila juga nih Ustaz ini. Kok istri saya dibawa? Spontan nggak kira-kira? Spontan, itu namanya cinta bawaan. Sekarang orang melecehkan Allah, melecehkan Rasul. Kalau cinta bawaan, mau muslim, mau kafir, maksudnya sama sebagai manusia. Cinta bawaan itu tidak melihat agamanya, tidak terkait dengan keimanan seseorang, ya, tidak terkait dengan agamanya dan tidak terkait dengan keimanan seseorang, tapi karena sebagai manusianya, karena cinta bawaan. Sekarang ada orang non-Islam gitu ya, diambil mobilnya sama saya tanpa izin, marah nggak ya? Sekarang Ustaz juga diambil mobilnya sama orang lain, ya kan? Marah nggak sih Ustaznya? Spontan, itu cinta bawaan. Tapi kalau orang melecehkan Rasul, tidak semua orang marah, apa enggak? Karena bukan cinta bawaan. Kalau orang mengenal Rasul, cinta kepada Rasul, begitu dilecehkan Rasulnya pasti hanya orang yang beriman, hanya orang beriman. Kalau kata orang tidak beriman, apa sih sama ya manusia gitu, ya kan? Yang aku muslim saja, yang aku muslim belum tentu sama, kecuali kalau sudah cinta kepada Rasul. Maka cinta kepada Rasul itu harus melebihi cinta kepada yang lainnya, kan begitu? Mencintai seseorang karena jadi kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, karena oh ini adalah amanah itu. Maka kita teringatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jangan salah bacanya, ya ayyuhalladzina amanu anfusikum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bukan terkenal surat apa itu? Surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6, yang biasa nomor ya, karena angkanya 6 semua itu. Surat 66 ayat 6. Ya, enggak. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang beriman, kita lagi dipanggil ini. Yang dipanggil orang beriman. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Makanya nikah saja harus sesama muslim. Muslim pun harus lihat-lihat dulu, sholat enggak, sahur enggak di bulan Ramadan, enggak gitu, akhlaknya baik enggak, kan gitu. Jelas harus muslim, bukan muslim formalitas gitu. Muslim tapi nggak pernah sholat, ya percuma. Muslim tapi tidak pernah sahur di bulan Ramadan. Yang disebut muslim itu namanya juga muslim. Muslim itu orang yang pasrah,
orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut muslim. Kenapa gitu kan tadi nikah aja tidak boleh gitu. Kenapa? Karena kita karena Allah. Ada yang melamar kata orang kafir ditolak, itu cintanya karena padahal orang kafir ini orangnya baik. Maksud baik itu begini, orangnya dalam apa sopan gitu semua orang, sama siapapun juga sopan gitu, tapi dia non Islam, melamar anak kafir. Anaknya langsung nolak, bapaknya menolak, ibunya nolaknya karena jangan begini, daripada orang muslim yang tidak baik, yang tidak dermawan, mendingan yang tidak muslim dermawan. Jangan begitu bahasanya. Coba kita lihat Quran lagi ya, ingat-ingat cinta harus karena Allah ini. Kami pun harus karena Allah. Kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatul mu'minatin khairum musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdul mu'min khairum musyrikin walau a'jabatkum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Al-ayat Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatinya. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatinya. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, kita tidak hanya tiga berbeda agama. Orang yang muslim itu juga baik yang muslim itu perempuannya ataupun laki-lakinya tidak boleh dinikah. Kenapa? Kata Allah, ulaika yad'una ilan nar. Mereka kampanye untuk masuk neraka. Itu kata Allah. Mereka berdakwah, mengajak untuk masuk neraka. Udahlah, daripada orang muslim yang tidak baik mendingan yang non muslim yang baik. Kok kemana-mana kan? Ada yang muslim yang baik. Itu keyakinan kita ya, lakum dinukum. Jangan dipaksa menyesuaikan. Kalau demi toleransi itu nikah beda agama, itu bukan toleransi, mencampur adukan. Kalau toleransi itu justru punya keyakinan yang berbeda. Makanya kenapa lakum dinukum itu toleransi, karena beda kan. Seperti laki-laki dengan perempuan harus toleran dengan kalau perempuan. Kenapa? Ya kalau sama bagaimana? Gak bakal punya anak kalau samanya. Justru kan beda, itu harus toleran. Jadi kita harus toleran dengan yang berbeda. Lakum dinukum, bahkan Islam mengadakan latih profili, tidak ada paksaan. Tidak boleh orang non muslim pada dia di sektor non itu mayoritas muslim, tangga yang non muslim paksa aja suruh masuk Islam. Kalau tidak saya keluar, nggak boleh. Tidak boleh dipaksa. Kita dakwati dengan cara yang baik, yang sopan, syukur-syukur masuk. Kalaupun tidak, ya urusan dia, punya keyakinan dia. Itu hebatnya, makanya para pendiri negara dulu ya, UUD 45 itu pasal 29 ya, ayat 1, 2 itu sangat jelas. Warga negaranya harus beragama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan. Kita ini sudah banyak melanggar UUD 45 sebetulnya. Sudah melanggar. Jadi kembali lagi, para pendiri negara luar biasa hebatnya. Makanya kita harus menghargai mereka. Makanya mereka ini karena dengan rahmat Allah. Nggak sombong mereka mengatakan dengan kehebatan gue itu gitu. Kami ini tidak begitu. Dengan rahmat kita bisa bernapas juga dengan rahmat. Coba kalau ada tiba-tiba tidak bisa nafas, baru sadar
milik Allah. Baru sadar gitu milik Allah. Padahal falsafah kuat. Badan gua terserah gua. Mau apa saja terserah gua. Kita sebagai orang Muslim jangan terserah gua. Terserah apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali tadi. Jadi mencintai sholat karena Allah, istri, siapa saja mencintai anak. Anak yang begini ya, anak itu kalau sudah gede terserahlah. Terserah, pakai terserah gitu ya. Dia sudah gede ini terserah, mau kemana saja terserah. Punya anak perempuan jam 10 malam belum pulang, terserah Pak. Yang anak perempuan, anak laki juga harus waspada. Satu jenis juga bisa terjadi kan. Harus hati. Kenapa tadi? Maka Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi bukan mikirkan pribadi saja, pikirkan juga keluarga, cinta pada keluarga, cintanya karena mencintai diri karena Allah, mencintai keluarga karena Allah. Itu pahalanya besar. Itu pahalanya besar. Kalau cintanya karena Allah. Makanya kalau kita pada saat istri maaf ya, istri tidak mau wajib keluar. Seorang suami menasihati dengan baik, dengan sopan. Ini wajib hukumnya. Bukan kata saya, ini firman Allah. Firman Allah pasti satu kali dia tidak taat. Tetap aja dia buka-bukaan, 2 kali tidak taat. Sampai ditunggu ya 1 tahun nggak ada, ya sudahlah bisa aja karena Allah. Bisa karena Allah. Karena menurut orang itu hukumnya, wah, nanti ditanya gara-gara suami ditanya gitu. Jangan dikira, oh itu kan sama-sama dewasa, tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa. Kata Quran tadi, ya ibadatinya amanahku, bisa kubah itu. Makanya cinta aja karena Allah. Tahu suaminya tukang judi dia mah, tukang selingkuh, istrinya tahu. Istrinya mengingatkan, mas, sudahlah tobat aja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sabar istrinya. 1 tahun masih juga begitu, tidak ada perubahan, sholat pun enggak. Maaf mas, saya minta pisah aja. Pisahnya karena makanya kita bersatu karena Allah, berpisah karena cintanya karena Allah. Itu dapat pahala. Tapi kalau maaf ya, walaupun suami tukang maksiat, biarinlah nggak apa-apa. Istri tukang maksiat, biarinlah nggak apa-apa. Itu namanya cinta kepada istri, cinta kepada suami melebihi cinta kepada Allah, dan itu yang dimaksud. Yang anak sudah gede, perempuan ya, sudah balik maksudnya, balik ya, sudah men. Dibiarkan aja pakai jilbab. Nanti kalau ditegur, kalau kasih nasihat, takutnya dia kebenar ke rumah. Terus dibiarkan. Itu namanya cinta kepada anak melebihi cinta kepada Allah, dan